Oke, aku lanjut ke soal terakhir. Ini juga sudah dikerja ya minggu lalu. Beberapa. Jadi aku langsung aja ya. Jadi di sini ada 5 mesin dan ada 2 operator, which means ada server sebanyak 2. Lalu lama perbaikan, laju kerusakan menghasilkan mu sama dengan 1 mesin per jam. Lalu lambdanya 1/3 mesin per jam. Kayak gitu, ini diketahui, kita udah buat diagram state, kita udah cari P0. Nah, model antrian BDSKN. Model antriannya berarti kan sudah pasti M. Servernya kita sudah tahu ada 2. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Kapasitas sistem. Di sini tidak ada disebutkan bahwa antriannya hanya bisa sekian. Dia tidak akan masuk kalau antriannya sekian. Itu nggak ada sama sekali disebut. Jadi, ini nggak ada. Ini kita strip. Lalu, N-nya itu, nah ini, jumlah populasi. Di sini kan sistemnya hanya melayani mesin di perusahaan tersebut. Jadi, populasinya 5. Karena dia kan bukan melayani mesin-mesin lain kan. Dia cuma bilang ada 5 mesin diperbaiki oleh maintenance ini. Jadi maintenance ini hanya populasinya hanya 5 mesin itu. Kayak gitu. Kita lanjut, jadi MM2-5. Nah, MM2-5 kan kita belum dapat nih rumusnya. Kita nggak bisa pakai rumus MM1. Kita harus pakai rumus umum. Kayak gitu. Jadi D, kita langsung lompat ke D ya. Tentukan rata-rata banyaknya mesin rusak yang antri. Rata-rata banyak mesin berarti L yang antri, Q. Yang ditanya L Q. L Q rumusnya seperti ini, berarti kan sigma C tambah 1 itu berarti server ditambah 1, 3 sampai. Nah, ini kita cek diagram state-nya, P-nya hanya sampai 5. Karena kan jumlah mesinnya hanya 5. Terus ini N kurang C. C itu di sini server ya. C itu kan 2, P, N. Nah, jadi kita langsung masukin ya. Dari N sama dengan 3, 3 kurang 2, 1. Dikali P3 tambah N-nya 4, berarti 2P. 4 tambah N-nya 5, berarti 5 kurang 2, 3. Dikali P5. Ini sisa dimasukkan ya. Jadi, saat nih bakal nyontek di bawah sini ya, yang kita udah kerjain minggu lalu. Jadi 1 P3. P3 itu berapa? P3 itu 5/9 P0. Tambah 2 dikali P4. P4 itu 5/27 P0. Tambah 3 dikali 5/162 P0. Ini dijumlah hasilnya 55/54 P0. P0-nya kita tahu 162/737. Ini (0,224 mesin. Nah, itu 0,224 mesin. Karena kan yang ditanya rata-rata mesin. Jangan lupa tulis satuan. Kita lanjut. E. Laju kedatangan mesin rusak pada sistem antrian perbaikan mesin di pabrik ini. Laju kedatangan mesin rusak. Nah, lambda efektif. Karena yang ditanya laju kedatangan. Jadi bukan sekedar lambda, tapi lambda efektif. Karena ditanya dalam sistem ini. Lambda efektifnya berapa? Laju kedatangannya berapa? Lambda efektif, rumusnya kita pakai rumus umum. Sigma lambda n Pn. Ini ya. Jadi lambda 0 P0 tambah sampai lambda 4 P4. Kenapa kok sampai hanya P4? Karena kita hanya punya lambda sampai 4 aja. Makanya lambda NPN-nya sampai lambda 4 P4. Nah, ini kita langsung aja masukin. Lambda-nya kita bisa nyontek di diagram state minggu lalu. P-nya juga kita nyontek di ini.
yang perhitungan P0 minggu lalu. Jadi yang di kiri ini yang udah kita kerjakan ya, udah di sum kemarin. Lambda 0, 5/3, P0 itu P0 juga tetap, tambah lambda 1, lambda 1 ya, lambda 1, 4/3, P1 itu 5/3 P0 tambah ini tuh lambda 2 itu 1 dikali P2 itu 10/9 P0 ditambah lambda berapa nih? Lambda 3 ya udah. Lambda 3 2/3 P3 itu 5/9 P0 tambah lambda 4 1/3 P4 5/162 5/27 ya. Ini yang di bawah sini ya maksudku guys. 5/27. Oke. Terus kita jumlah totalnya 440/81 P0 sama dengan 440/81 dikali 162/737 sama dengan 1,914 mesin per jam. Jangan lupa tulis satuan. Nah, yang F. Yang terakhir, pemilik pabrik merencanakan menerima perbaikan mesin sejenis dari pabrik lain. Jadi, dia itu kayak pengen nerima mesin lain di luar 5 mesin dia sendiri. Apabila rata-rata banyaknya mesin yang bisa digunakan untuk berproduksi lebih dari 75%. Berdasarkan hasil perhitungan Anda, bantulah pemilik pabrik untuk memutuskan dia harus menerima perbaikan mesin dari pabrik lain atau tetap hanya sebagai maintenance internal perusahaan. Jadi dia itu bingung antara dia mau nerima perbaikan mesin di luar perusahaan atau dia hanya untuk internal aja. Dia bilang di soal kalau lebih dari 75% mesinnya bisa berproduksi, dia mau nerima mesin dari luar perusahaan. Jadi di sini kita punya syarat kalau lebih besar dari 75% mesin beroperasi atau bisa dibilang kurang dari sama dengan 25% mesin kita rusak, kita itu mau menerima mesin dari luar pabrik. Nah, kalau dia rusak kurang dari sama dengan 25%, berarti kan rata-rata mesin yang rusak atau rata-rata mesin yang ada dalam sistem maintenance. Berarti LS kalau kurang dari 25%, maka dia bisa memutuskan untuk menerima mesin dari luar pabrik. Nah, jadi sekarang kita harus ngitung LS-nya. LS-nya pakai rumus yang di atas, sigma N sama dengan 0 sampai, di sini aku masih tulis infinite, tapi itu hanya sampai 5 ya, P5. Karena mesinnya hanya ada 5 dan P-nya hanya sampai P5. Jadi ini kita masukin lagi, caranya sama yang kayak tadi. Ini kita masukin dari sebelah sini. Jadi 0, P0 kan 0. Tambah 1 kali P1, 5/3 P0. Tambah 2 dikali 10/9 P0. Tambah 3 dikali 5/9 P0. Tambah 4 dikali 5/27 P0. Ditambah 5 dikali 5/162 P0. Ini kalau dijumlah 1045/102 P0 1,418 mesin. Nah, jadi LS-nya kita sudah tahu. Oh, berarti rata-rata mesin yang rusak atau ada dalam sistem maintenance kan lagi nunggu nih diperbaiki atau lagi diperbaiki. Itu sebanyak 1,418 mesin. Sedangkan target kita itu 25%. Jadi kita coba hitung 1,418 ini berapa persen. Jadi 1,418 per total mesin kita ada 5 dikali 100%. Ini 28,36%. Nah, 28,36 kalau dibandingkan dengan target 25%, ini kan melebihi. Berarti tidak sampai target, dia malah melebihi. Dia tidak, kan maunya kita kurang dari sama dengan, baru kita buka maintenance untuk
mesin dari luar pabrik. Tapi karena ini tidak memenuhi, dicoret. Nah, jadi keputusannya adalah kita tetap sebagai maintenance internal perusahaan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat 25% ini dia masih, yang cacat itu masih lebih banyak gitu dari target. Seperti itu. Jadi kalau responsinya sampai sini dulu. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa chat PC lewat line, atau mau nanya di grup juga silahkan, atau mau nanya di pertemuan Zoom selanjutnya juga boleh. Kalau misalnya ada materi yang mau diulang atau materi yang mungkin belum tercover, kalian mau nanya silahkan. Kalau misalnya ada soal SPMK yang mau dikerja bareng atau mau ditanya juga boleh. Oh ya, untuk absen. Untuk absen, yang tanggal merah itu akan tetap absen dan nilainya tetap ada. Jadi aku akan bikinin satu Google Sheet, nanti aku share linknya. Itu diisi aja sama kayak yang lalu ya. Dan video ini akan aku upload di YouTube, dan nilai keaktifan minggu ini akan aku alihkan ke Zoom selanjutnya gitu. Sekian dulu dari aku, terima kasih.